Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 1076, Jejak Binatang Kalajengking Naga Racun Langit. Pengusiran kekuatan Zun Es dari tubuh dokter peri kecil memakan waktu hampir 4 hari dari waktu Xiaoyan. Xiaoyan telah mencampurkan sekitar 100 jenis kekuatan obat bahan obat ke dalam air selama 4 hari ini. Setelah itu, dia membiarkan dokter peri kecil menyerap semuanya ke dalam tubuhnya. Saat itulah kekuatan Zun Es tersembunyi di dalam tubuhnya, secara bertahap dipaksa keluar. Karena ini, Xiaoyan merasa bahwa kekuatan Zun Es dari lembah sungai es sulit untuk ditangani. Namun, Douqi khusus ini yang hanya bisa dipraktikkan setelah seseorang mencapai kekuatan Douzong memang memiliki aspek yang luar biasa. Xiaoyan duduk bersila di atas batu di dalam gua gunung yang terang benderang. Sebuah bak kayu dengan panas naik ada di depannya. Bak kayu itu berisi cairan obat berwarna merah cerah. Dokter peri kecil duduk di dalamnya. Dia menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya dan tetesan keringat terbentuk saat membawa udara dingin. Setelah itu, mereka menurunkan wajahnya dan jatuh ke dalam bak kayu. Keringat kemudian dihamburkan oleh panas di dalam cairan obat. Pada saat ini, sebagian besar cairan obat di dalam bak kayu telah terserap. Oleh karena itu, bahu halus Little Fairy Doctor telah terungkap. Cairan obat menetes ke salah satunya dan dengan tenang bergulir ke bawah. Dia tampak seperti batu giok berkualitas tinggi, menyebabkan seseorang merasa tidak ingin berpisah dengannya. Kabut tipis muncul dari bak kayu. Beberapa helai rambut seputih salju jatuh ke dahi dokter peri kecil. Mereka memunculkan wajah cantiknya, yang meneteskan keringat manis, menyebabkan dia tampak sangat mempesona. Mata ungu keabu-abuannya berkedip lembut, melepaskan daya pikat yang sangat mengejutkan. Kekuatan obat merah cerah melonjak ke tubuh dokter peri kecil dari bak kayu. Ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum tubuh indahnya tiba-tiba bergetar. Mulut kecilnya melebar dan es batu kecil, terbentuk dari udara dingin, keluar dari mulutnya dan menghantam batu besar di dalam gua. Dengan segera, bongkahan batu itu tertutup lapisan es tebal di tengah suara retakan. Pucat di wajah dokter peri kecil berkurang setelah es batu kecil ini meninggalkan tubuhnya. Warna merah licin perlahan muncul. Xiaoyan, yang sedang berlatih dengan mata tertutup, dengan cepat membuka mereka terhadap keributan ini. Dia melihat ekspresi dokter peri kecil saat dia tanpa sadar bersukacita. Dia bertanya, apakah Ice Zone Force telah dikeluarkan dari tubuhmu? Dokter peri kecil tersenyum manis dan mengangguk. Itu bagus. Hal ini merepotkan untuk ditangani. Saya telah mencoba hampir 100 jenis bahan obat untuk membuat kekuatan obat yang sesuai. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat dia mengangguk. Dia segera menghela nafas lega dan tersenyum sambil berkata, karena Ice Zone Force telah dihilangkan, kamu seharusnya tidak berada dalam kondisi serius. Cedera di tubuh Anda adalah masalah kecil sekarang. Saya memiliki kepercayaan diri untuk membantu Anda pulih dengan cepat. Dokter peri kecil mengangguk sekali lagi. Dia sama sekali tidak meragukan kemampuan penyempurnaan pil Xiaoyan. Bisakah kamu berbalik dulu? Mata dokter peri kecil berpaling. Kemerahan cerah tiba-tiba muncul di wajah cantiknya saat dia bertanya dengan lembut. Xiaoyan awalnya kaget saat mendengar ini. Segera, dia memberinya senyum malu dan buru-buru berbalik. Dia memutar kepalanya ke satu sisi saat dia melakukannya.
Dokter peri kecil diam-diam menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan berbalik seperti yang diperintahkan. Dia menggigit bibir bawah merahnya dengan bagian belakang giginya dan menggerakkan tubuh indahnya. Tangannya bergerak saat tubuhnya bangkit dari bak kayu dan gaun bersih berwarna putih terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Dalam sekejap, benda itu menyelimuti tubuhnya yang sempurna dan bersih. Saya selesai. Xiao Yan hanya berbalik setelah mendengar suara lembutnya keluar dari bibirnya dari belakangnya. Dia memandang wanita itu, yang tampak sangat segar dengan gaun berwarna putih, dan ekspresi kagum tanpa sadar melintas di matanya. Sikap dokter peri kecil saat ini sama seperti ketika Xiao Yan bertemu dengannya untuk pertama kalinya di kota Qingshan. Dia seperti sepotong batu giok yang menghangatkan hati seseorang. Saat ini dia benar-benar seperti dokter peri kecil sejak saat itu. Dia dipandang sebagai dewi di hati para tentara bayaran dari kota Qingshan dan bukan Poison Lady dari Kekaisaran Chuyun, nama yang ditakuti semua orang. Xiao Yan perlahan menarik kejutan di matanya dan tanpa sadar merasa sedikit senang. Periode waktu di Kekaisaran Chuyun kemungkinan merupakan periode paling gelap di hati dokter peri kecil. Bahkan dengan perusahaannya nanti, dia masih tampak sedikit pendiam. Jelas, dia dipengaruhi oleh ingatannya saat itu. Namun, ketika Xiao Yan melihatnya hari ini, gadis ini, yang memiliki latar belakang yang menyedihkan dan menyedihkan, tampaknya mulai menjauh dari bayang-bayang ingatannya selama periode waktu itu. Saat ini dia benar-benar dokter peri kecil yang dikenal Xiao Yan saat itu. Apa yang kamu lihat? Dokter peri kecil sedikit meringkuk matanya yang cantik saat dia tertawa pelan. Mata indahnya menari. Melihat keindahan, Xiao Yan tertawa menggoda. Setelah itu, dia melompat turun dari batu besar dan mendarat di samping dokter peri kecil. Dia meraih pergelangan tangan seputih salju milik pihak lain, menutup matanya, dan sekali lagi mulai menyelidiki luka di dalam tubuhnya. Mata cantik Little Fairy Doctor menatap wajah muda di depannya. Wajah ini mungkin tidak semuda atau setampan yang telah dilihatnya selama bertahun-tahun, tetapi dia seperti anggur yang baik karena meresap ke dalam hati seseorang, menyebabkan seseorang merasa sangat hangat. Terima kasih. Dokter peri kecil bergumam pada dirinya sendiri menggunakan suara lembut yang hanya bisa dia dengar. Segera, senyum hangat samar terangkat di wajahnya yang cantik. Senyuman ini berbeda dari masa lalu. Pada saat ini, sepertinya ada sesuatu yang ditambahkan padanya, menyebabkan senyuman cantik ini tampak lebih memikat dan hangat. Xiao Yan telah menutup matanya. Dia perlahan membukanya beberapa saat kemudian dan berkata kepada dokter peri kecil sambil menyeringai, situasinya jauh lebih baik dari yang saya kira. Minum pil obat ini. Anda seharusnya bisa pulih ke puncak dalam 2-3 hari. Xiao Yan mengeluarkan pil obat bundar dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada dokter peri kecil. Dokter peri kecil mengulurkan tangannya dan mengambil pil obat. Dia sedikit mengangguk. Sepertinya dia bisa jauh lebih santai dengan Xiao Yan di sampingnya. Bagaimana tubuh racun Anda yang menyedihkan? Xiao Yan melirik ekspresi dokter peri kecil dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Aku baik-baik saja. Namun, hanya ada waktu 2 hingga 3 bulan hingga meletus. Saya bisa merasakannya. Dokter peri kecil tersenyum. Cara kausal miliknya tampak seolah-olah dia sedang berbicara tentang sesuatu yang lain. Ini baik-baik saja. Xiao Yan mengerutkan kening. Suaranya tanpa sadar turun. Dia sedikit tidak senang dengan sikap yang digunakan dokter peri kecil untuk memperlakukan dirinya sendiri. Dokter peri kecil sedikit tersenyum setelah tampaknya telah mendengar ketidaksenangan dalam suara Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata,
Bahkan jika tubuh racun benar-benar meletus dan menyerang kesadaran saya pasti masih akan mengenali Anda saat itu. Memori orang di depannya menempati sebagian besar hidupnya. Dia adalah teman pertamanya, dan satu-satunya teman baiknya yang dia akui dari hatinya. Teman yang sederhana ini sepertinya telah menyimpang ke hal lain di dalam hatinya. Bobot di hatinya menjadi lebih berat. Kamu benar-benar hanya berbicara omong kosong. Tenang, saya akan mendapatkan Monster Core of the Sky Poison Dragon Scorpion Beast dalam 2 hingga 3 bulan ini. Pada saat itu, saya akan dapat mengizinkan Anda untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia berjanji. Meskipun dia sudah memiliki peringkat 6 Monster Core dari Sky Poison Dragon Scorpion Beast di cincin penyimpanannya, itu tidak memenuhi persyaratan. Kecuali dia benar-benar akhirnya mencapai tahap itu, Xiao Yan tidak berniat mengambil risiko menggunakannya. Bagaimanapun, ini terkait dengan apakah dokter peri kecil akan hidup atau mati. Binatang kalajengking naga racun langit. Mata cantik dokter peri kecil berkedip ketika dia mendengar ini. Ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, jika itu adalah binatang kalajengking naga racun langit, kita akan dapat menemukannya di aliran dewa yang jatuh ini. Xiao Yan terkejut. Sukacita liar tiba-tiba muncul di wajahnya saat dia bertanya, di peringkat apa itu? Peringkat 7. Saya pikir ia mampu berubah menjadi bentuk manusia. Little Fairy Doctor menjawab dengan lembut. Kamu telah melihatnya? Di mana? Kegembiraan liar di mata Xiao yang menjadi lebih padat saat dia buru-buru bertanya. Benda beracun berkeliaran di bagian dalam aliran dewa yang jatuh. Itu tidak kekurangan racun Magical Beast dengan kekuatan yang menakutkan. Tempat ini memiliki beberapa faksi Magical Beast yang tersebar di sekitar. Selain itu, binatang kalajengking naga racun langit secara kebetulan adalah penguasa aliran dewa yang jatuh ini. Tangan dokter peri kecil membelah sehelai rambut seputih salju di dahinya. Ekspresi aneh di wajahnya menjadi lebih menonjol saat dia berkata, tidak lama setelah aku memasuki aliran dewa yang jatuh, aku bertemu dengan binatang kalajengking naga racun langit. Orang itu seperti orang gila setelah melihatku. Dia berulang kali melolong, ingin menangkapku menjadi wanitanya. Saat itu, saya terluka parah dan tidak ingin terlibat dengan maniak itu. Yang bisa saya lakukan hanyalah memikirkan cara untuk melarikan diri. Xiao Yan tercengang. Dia melihat ekspresi aneh di wajah dokter peri kecil dengan heran. Sesaat kemudian, dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia tertawa, merasa bahwa seluruh situasinya lucu, sepertinya pesonamu terlalu berlebihan untuk ditangani. Bahkan Magical Beast menjadi sangat tertarik padamu. Dia bahkan ingin menangkapmu untuk menjadikanmu istrinya. Apa yang bisa ditertawakan? Orang itu jelas menyukai tubuh racun yang menyedihkan. Kemerahan cerah muncul di wajah dokter peri kecil saat dia menegur ketika dia mendengar godaan Xiao Yan. Xiao Yan berhenti tertawa, sadar bahwa dokter peri kecil itu benar. Matanya menunjukkan ekspresi bersemangat saat dia berkata, seperti apa kekuatan orang besar itu? Saya tidak pernah bertukar pukulan dengannya. Namun, sepertinya kekuatannya lebih besar dari Bing Fu dan yang lainnya. Berdasarkan tebakanku, dia seharusnya mencapai level bintang 8 Dozong. Dokter peri kecil menyuarakan pikirannya. Sebuah bintang 8 Dozong Xiao Yan mengangguk mengakui. Untungnya, itu bukanlah tulang yang tidak bisa dia kunyah. Kamu harus memulihkan diri dulu. Setelah lukamu benar-benar sembuh, kami akan menyerang binatang kalajengking naga racun langit itu.
Jika kita bisa mendapatkan inti monsternya, masalah tubuh racun yang menyedihkan akan terselesaikan sepenuhnya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya dan mengumumkan keputusannya. Dokter peri kecil dengan lembut mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya. Tubuh racun yang menyedihkan adalah batu besar yang telah menekan hatinya untuk waktu yang lama. Secara alami akan lebih baik jika dia bisa menyelesaikannya sepenuhnya. Sebelum ini, saya juga perlu membuat beberapa persiapan dan memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Xiao Yan tersenyum. Tubuhnya bergerak, dan dia sekali lagi duduk di atas batu. Ekspresi bersemangat melintas di matanya yang hitam pekat. Dia benar-benar ingin tahu tingkat apa yang akan dicapai dokter peri kecil setelah sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan itu. Apakah dia akan melompat ke kelas Douzun? Jika itu mungkin, bukankah dia akan memiliki 2 elit Douzuns di sampingnya, termasuk Tian Huo Zunze? Bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasakan emosinya melonjak ketika dia memikirkan hal ini. Di masa lalu, dia tidak pernah mengharapkan 2 ahli luar biasa berkumpul di sampingnya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.